A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda. Jamaah Islami Twinda yang di rumah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Buat jamaah yang ada di rumah, siapa yang belum menikah? Mau menikah? Bener gak jawab? Bener gak jawab? Oh gak mau nikah. Enggak, aku lagi beres-beres. Iya, tapi bicara masalah tentang menikah ini ya, kalau bisa setiap orang yang menikah itu sudah mampan, sudah mampu. Jadi pas punya pasangan itu punya tanggung jawabnya tuh enak gitu loh, bisa ngebiayain. Namun ada juga nih orang-orang yang ikut-ikutan menikah doang. Ikut-ikutan doang menikah, buat apa ikut-ikutan? Ya udah, kita bahas aja deh tentang pernikahan. Bagaimana sih seharusnya menikah itu? Kita bahas dengan tema yang luar biasa. Menikah buat apa? Buat apa yuk? Buat apa yuk? Buat apa? Ya kita bahas. Ya? Buat apa? Buat apa? Nanti kita Iya, bahas ya. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya akan mengajak jamaah Islami Twinda yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan yang sempat viral ya. Dengan tampang yang sombong mempelai pria memamerkan uang 100 juta di depan pengantin wanita. Ini di tayangannya. Sombong banget. Nauzubillah. Semua nauzubillah. Ya Allah. Iya. Mungkin biar viral. Tapi gak begitu juga gaya songong banget sambil jalan. Pasti bukan rokok lah. Pasti bukan Makassar. Aduh kalau Makassar. Lebih banyak daripada itu. Ya tapi nauzubillah semua nauzubillah ya. Semoga kita terhindar dari yang namanya sombong. Sifat sombong ya jamaah ya. Masya Allah punya duit juga bukan buat dipamerin. Tapi ketika menikah ini tujuannya ini adalah dia untuk memamerkan hartanya. Apakah pernikahan ini menjadi tidak berkah? Bagaimana penjelasan Ustaz Maulana? Mohon izin. Allahu Akbar. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim Islami Twinda mengangkat tema ini karena ini harus memang diangkat. Orang menikah buat apa? Artinya secara tanpa kita sadari hari ini kita membahas tentang tujuan pernikahan. Apa tujuan pernikahan? Tanyakan pada diri kita, apakah tujuan pernikahan itu untuk memamerkan? Mohon maaf, di sini bukan jual beli. Sini bukan jual beli. Karena ketahuilah, pernikahan itu adalah ibadah. Maka ketika ibadah itu dipamerkan, apa yang kau pamerkan, mohon maaf, malulah sama pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Siapa pemiliknya? Allah. Maka maaf, ketika orang memamerkan harta ketika pernikahan, maka menjadi rendahlah dia karena dia sudah menghilangkan nilai ibadah itu sendiri. Karena ketika ria, maka merusak ibadah. Jadi merusak. Apanya merusak? Ibadahnya. Apanya merusak? Niatnya. Apanya dirusak? Semua keberkahan yang ada di dalamnya. Nggak usah dipamerkan. Mohon maaf. Pamer-pamer harta ketika pernikahan. Kasihan. Di atas gunung masih ada lebih tinggi dari gunung. Apa itu? Habib kira-kira apa? Yang lebih tinggi di atas gunung. Langit. Di atasnya. Apa yang di atas tinggi? gunung. Di atas gunung. Sebelum di langit. Atas, ya, yang lebih tinggi daripada gunung. Apa? Di daratan ini Iya. yang paling tinggi banget. Iya. Tinggi daripada Yang gunung. paling tinggi daripada gunung. Ah. Jawab Sasam. Jawabannya adalah, jamaah mana kamera sini? Yang lebih tinggi di atas gunung adalah pohon yang ada di atas gunung itu. Maka ingat ketika orang menikah karena apa? Cantiknya. Karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Maka ketika ada orang berniat karena harta, maka bertambah fakirlah dia.
Aku mau nikah dia deh. Dia kaya. Nanti kalau aku sudah nikah sama dia, aku tambah kaya. Maaf, Anda makin miskin, makin terhina. Jadi jangan karena hartanya. Boleh sih karena cantik, boleh sih karena harta, boleh sih karena nasab. Tapi endingnya adalah karena agama. Karena ketika kalau karena agama, kalau berlebih dia bersyukur, kalau kurang dia bersabar. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi kalau nikah besok usah dipamerin. Uang panaik berapa? Nggak usah. Nggak usah. Berapa? Nggak usah. Jadi tanya dong Iya. Habib, sudah tahu yang Sudah lebih tahu. tinggi daripada gunung? Pohon yang paling tinggi. Di Pohon atas yang ada di atas gunung. gunung. Iya. Makasih Pohonnya- banyak apa tuh? Ustadz Maulana. Pohonnya namanya pohon apaan? Nggak tahu, itu banyak pohon toge lebih tinggi dari gunung juga. Iya, kita lanjut lagi jamaah. Ini Masya Allah ya, tujuan orang menikah ini macam-macam. Salah satunya adalah orang yang menikah itu tujuannya pengen punya keturunan. Terus setelah sekian lama menikah, nggak punya keturunan, akhirnya dia minta cerai. Karena nggak punya keturunan. Nah, apa hukumnya nih buat Habib Usman penjelasannya ya. Jika orang menikah tujuannya hanya untuk memiliki keturunan aja. Mohon izin penjelasannya. Ya, Mas Madli, Tafadhal. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, dan anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana hukumnya jika menikah tujuannya cuma ingin mendapatkan keturunan? Ingat, di dalam nikah itu adalah penuh dengan keberkahan. Dan yang dikatakan nikah adalah berbuat baik terhadap istrimu. Kalau engkau cuma mengharapkan keturunan dan hanya anak yang kau inginkan, maka engkau tidak akan mendapatkan mahligai rumah tangga yang berkah. Engkau tidak mencintai istrimu dengan sepenuh hatimu. Oleh karena itu, cintailah keluargamu untuk mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kamu menikah, tujuannya ingin dapat anak, terus gak dapat anak, nikah lagi, gak dapat anak lagi, maka bagaimana bentuk kecintaannya? Sedangkan dijelaskan dalam hadis yang baginda Nabi besar Muhammad SAW, khairukum li ahli, khiyarikum li nisaihim. Berbuat baiklah kamu terhadap keluargamu dan berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Cintailah dan sayangilah. Boleh kita ingin mendapatkan keturunan, boleh. Boleh kita ingin mendapatkan keberkahan, boleh. Kita ingin niat mendapatkan keturunan, ya Allah, saya ingin mendapatkan keturunan dan saya menjalankan rumah tangga dengan sebuah kebaikan dan keriduanmu ya Allah. Saya sayangi, saya cintai istri saya jadikan di dalamnya rumah tangga yang baik dan saya ingin berharap mendapatkan keturunan. Keturunan yang seperti apa? Seperti doanya para nabi, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah keturunanku menjadi keturunan yang saleh. Dan juga ya Allah, jadikanlah keturunanku keturunan yang baik. Jadikanlah keturunanku menjadi penyejuk hati. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Enak dipandang, qurrata ayun. Enak dilihat. Kalau kemana-mana senang. Diomongin orang baik. Diomongin ini baik, temannya baik. Keluarganya baik. Diomongin di pekerjaannya baik. Semua baik, qurrata ayun. Enak dipandang, enak dilihat. Dan senang di dalam hati kita. Kita pengen punya anak seperti itu. Dan kita mengendambakan atau berharap ya Allah. Jadikanlah anak kami anak yang saleh, salehah yang bertakwa kepadamu ya Allah. Sehingga apa? Sehingga di dalam kehidupan itu dia besoklah yang mendoakan kita. Amin. Nah, ini yang kita inginkan. Amin. Jadi Masya Allah ya, kalau pernikahan itu nggak cuma hanya menaruhkan keturunan aja harusnya. Betul. Tanjakan juga harusnya juga dapat kan? Betul. Maksudnya tanjakan rezeki. Jangan salah persepsi. Karena kan orang banyak yang menikah nih. Menikah terus dia berpikir gini, katanya orang kalau menikah itu rezekinya tuh pasti lancar. Rezekinya tuh nanjak. Namun pas ada juga orang yang udah menikah, rezekinya bukan nanjak, rezekinya malah turun.
Nah ini bagaimana gak sesuai sama keinginan? Apakah wajar nih Ustaz Syam kayak gitu Ustaz Syam? Mohon izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Ismail, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Seorang menikah dengan maksud dan tujuan agar Allah melancarkan rezekinya. Maka benarkah niat tersebut? Maka niat yang utama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ia berharap rezekinya lancar karena meyakini hadis baginda Nabi SAW, maka sah-sah saja. Kenapa? Karena Nabi SAW juga mengingatkan untuk yakni siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka falyasil rahimah, sambunglah silaturahim. Dan menikah itu adalah salah satu cara untuk menyambungkan dua orang yang terpisah, yang awalnya bukan daripada ikatan darah, namun ternyata ia mengalami pernikahan sehingga ada akdun nikah, ada akad nikah sehingga tersambunglah keluarga tersebut. Maka subhanallah, banyak rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala bukan ditentukan karena menikahnya. Banyak rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala bukan ditentukan dari pekerjaan seseorang. Banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bukan ditentukan daripada jabatan seseorang. Namun banyak rezeki itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapa? Diberikan kepada hambanya yang memang daripada pantas untuk menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tidak pernah sholat tetap lancar rezekinya. Ada orang tidak pernah puasa tetap lancar rezekinya. Ada orang tidak menikah lancar juga rezekinya. Maka itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa? May yasha, siapa yang dikehendaki daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dia Allah yang paling berhak dan dia Allah yang menguasai segala sesuatu. Yang salah adalah ketika menikah, lalu ternyata setelah menikah ia merasa rezekinya tidak lancar, lalu mengeluh dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang habis menikah, lah kata Ustadz kalau menikah rezeki lancar, rezeki diperluas. Kok sekarang saya malah merasa rezeki saya seret. Berarti dia tidak termasuk orang yang pandai melihat nikmat Allah. Bukankah terhalang dari zina adalah rezeki yang luar biasa? Bukankah ada yang halal daripada yang haram? Bukankah itu adalah rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan memandang rezeki hanya sebatas materi saja. Kita mendapatkan pasangan sehingga kita yakni mendapatkan yang halal, itu adalah rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pandai-pandailah untuk mensyukuri apa yang ada sehingga Allah meluaskan rezekinya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya memang menikah itu memperluas pintu rezeki. Insya Allah, wallahu taala alam. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi banyak lagi orang yang mestinya berpikir kayak gitu tuh nggak perlu lah ya. Betul. Apalagi Ustadz Maulana kemarin nonton gak sinetron kemarin itu. Sih? Itu dia, ya Allah. Jadi itu dia menikah sama cowok itu karena cowok itu kaya. Coba pengharap Jadi begitu orangnya. doang. Jadi gimana? Ya, resep banget. Iya. Kenapa sih dia? Allah, ini jamaah masih ngikutin kita loh dari tadi. Malah ngerumpi ya Allah. Jadi gitu? Iya. Masa sih? Saya banget. Itu Habib, Bib, kalau udah ketemu berdua kayak gitu tuh Habib. Ya udah deh, kita lanjutkan setelah yang satu ini jamaah. Tetap Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ya Allah pada Jadi masih ada seperti gini. kalau aku jadi mertuanya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah menikah buat apa? Buat apa? Ya, Buat apa sinetron ya? itu kan, jadi itu, jadi jatuhnya dia numpang sama hidup. istri perempuan. Iya, udah deh kita bahas lagi dulu. Ntar kalau iklan lagi ya. Ini sekarang kita lanjut nih Ustadz Maulana. Sekarang Iya. kita bicara masalah hukum nih. Iya. Ya kalau udah menikah itu kan tujuannya adalah Adalah? dia salah satunya menambah relasi kerja. Kayak sinetron yang kemarin itu.
Ya, tahu kan? Nikah Ya orang juga nikah sih. itu Padahal itu kan istri yang mempertemukan bosnya itu kan. Iya. Kemudian malah selingkuh sama itu. tolong dijelasin dong. Itu memang begitu ya kalau misalnya ya. Yang nikah itu pengennya cuma pengen memperluas relasi kerja tuh hukumnya gimana? Begitu. Mohon izin, silakan Baik, Ustaz. Baik. Izin Habib Kepada dan Ustaz. Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita, buat semua yang lagi nonton Islam Tinda, baik laki-laki maupun perempuan, apapun yang menimpa kita, jalanilah hidup ini. Tapi jangan pernah bergantung kepada selain daripada Allah. Allahumma fina bialalikan aramika ifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dari pemberianmu bukan selainmu. Ini yang kita harapkan. Jangan sampai numpang tenar, jangan sampai numpang ngetop, jangan sampai numpang hidup. Makanya ada namanya pernikahan itu untuk menambah relasi, harusnya diarahkan jadi silaturahmi. Silaturahmi, betul tadi kata Ustaz Sam, bahwa ada bertambahnya keluarga, bertambahnya kekerabatan. Oh ternyata, tapi jangan berharap. Jangan berharap, bersandarlah kepada Allah. Jangan bersandar selain dari Allah. Ada masa pensiunnya itu. Ada masa turunnya. Maka silaturahmilah untuk menghubungkan persaudaraan. Dan mohon maaf, menikah karena supaya dapat relasi harusnya kebersamaan dan pertemanan. Ya, dengan adanya pernikahan ini alhamdulillah ternyata isunya channelnya banyak, temannya banyak. Aku nggak enak ngomongin Jangan sampai nanti kita tukang gosip lagi. Mohon maaf ya, tanpa mengarahkan kepada apa tidak, tapi arahkan tausiah ini pada diri kita. Apakah saya niatnya sudah tulus, niatnya baik, bukan niat memanfaatkan pasangan hidupku? Jangan. Maka pasangan hidup kita jadikan partner. Jadikan partner. Makanya ada kalimat yang luar biasa yang senantiasa kita sampaikan di mimbar Islam Tinda. Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Untuk saling menutupi, untuk jadi pakaian. Bukan jadi memanfaatkan. Mohon maaf, kita tidak bergantung. Tapi berharapnya hanya kepada Allah. Maka pantas kalau kita mengucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau kami mohon pertolongan. Ketika engkau berharap selain dari Allah, maka kekecewaan yang engkau akan dapat. Kekecewaan. Ternyata begitu juga ya relasimu yang kukasih kak. Dia tipu kak ternyata. Ternyata saya dimanfaatkan. Ternyata saya yang ditipu. Kan gitu timbul kekecewaan. Makanya mohon maaf. Menjadilah yang terbaik. Justru orang yang Masya Allah tabarakallah. Kita terbantu. Khairun nas ampahul linnas. Menjadilah orang yang bermanfaat buat sesama. Bukan kita yang memanfaatkan. bener. Jadi itu sinetron itu nggak bener itu cowoknya. Iya. Apa ceweknya sih yang nggak bener sih jadinya? Sebenarnya sih dia. Padahal kan dipertemukan waktu itu. Oh, iya. Kan bangkrut. Ternyata perusahaan itu istrinya yang bikin loh. Oh ya Allah, udahlah, udah tamat juga. Yuk kita lanjut lagi jemaah. Habib bingung. Habib maaf ya. bingung, Lebih Habib. bagus saya ngomongin sinetron daripada ngomongin orang. Orang kalau orang kan gosip, kalau sinetron enggak, kan Iya. film. Bib, kita lanjut. Lebih tinggian burung. Oh, apa itu? Karena burungnya di atas pohon. Kan iya, tidak, tapi kan dia turun-turun terbang ke Enggak di- bawah. Beb, ini masih Masih dibahas lanjut aja. Di atas gunung masih lebih tinggi. Beb, ini ada orang yang ngomong sama saya. Mas, bener gak sih kalau seandainya kita menikah itu kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah? Nah jemaah pernah dengar gak yang kayak gitu? Nah pertanyaannya orang itu, pertolongan Allah tuh kayak gimana sih buat orang yang udah menikah? Nah ini minta penjelasan nih Beb, mohon izin Beb silakan. Fadl. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa bentuk pertolongan Allah? Bagaimana bentuk pertolongan Allah ketika seorang hambanya Allah menikah? Nikah adalah menyempurnakan agamanya. Separuh agama sudah sempurna dan sudah utuh agamanya. Dan juga ketika nikah itu Allah berikan keberkahan. An-nikahu barakah wa isarahu ma'ana. Keberkahan yang Allah berikan di dalamnya. Dan salah satu yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni selain daripada jihad adalah apa? Adalah dengan menikah. Ditolong dalam segi apa? Pertama Allah tolong dalam rezekinya. Allah tolong dalam keberkahannya. Allah tolong dan Allah jaga dia daripada kemaksiatan. Ketika seseorang nikah, apa yang Allah jaga?
agar dia jauh daripada maksiat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ustadz Maulana insya Allah buru-buru nikah. Agar jauh daripada dosa. Masya Allah. Dosa apa tuh Bib? Kirain Habib tausiah mundur, ternyata mau nyerang saya. Ini sebetulnya di awalnya dibisikin sama Mas Fadli. Iya, balik. Memang Mas Fadli bilangnya. Intinya adalah apa? Manusia yang ingin mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menikah. Menikah adalah bisa menahan daripada hawa nafsunya. Dengan menikah bisa menyempurnakan atau menyalurkan hawa nafsunya. Ketika dia nggak nikah, maka banyaklah berpuasa. Karena apa? Takut kemaksiatan akan datang pada dirinya. Dan beruntunglah mereka yang menikah. Apa yang di dalamnya dalam keberuntungan adalah mereka yang mendapatkan tahun pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Bisa dalam pekerjaannya, rezekinya, dalam pertemanannya, dalam bisnisnya, dalam rumahnya, dalam kehidupannya, tetangganya, lingkungannya dan lain sebagainya akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk pertolongan Allah yang lainnya? Bentuk pertolongan Allah yang lainnya adalah menenangkan hati dan jiwanya dan sholatnya, ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan daripada setiap kebaikan yang dilakukannya. Inilah adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang gak ingin masuk surga? Siapa yang gak ingin menikmati surganya Allah? Dunia sa'ah, dunia cuma sebentar. Dunia sebentar, dunia adalah tempat numpang lewat doang. Perbanyaklah ibadah kepada Allah. Beruntung mereka yang nikah, pahalanya banyak. Ustadz Maulana kan sudah menikah, pahalanya tetap 27, ya kan? Oh, udah jadi duda lipat- tetap 27? Tetap, ya kan? Karena apa? Ada Oh. tanggungan anaknya, ada tanggungan dalam kehidupannya. Maka inilah yang harus kita jalankan, inilah yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lama-lama, ya kan? Jangan lama-lama jadi perjaka, bukan jadi duda. Jangan lama-lama jadi perjaka. Maka cepat nikah. Jangan dekati kemaksiatan. Kenapa? Manusia yang dimana mereka masih memiliki hawa nafsu yang kuat. Usia 20 tahun, 21, 22, 23. Godaannya besar. Apalagi zaman now. Zaman yang penuh dengan lika-liku. Pandangan kemana banyak wanitanya. Main media sosial akhirnya apa? Akhirnya melihat perempuan ini itu berusaha untuk deketin, kenalan dan lain sebagainya. Akhirnya timbul apa? Timbul sebuah keinginan, hasrat. Awalnya cuma chattingan, lama-lama ketemuan, lama-lama pegang tangan, lama-lama pelukan, lama-lama sensor. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jauhilah zina. Karena apa? Kemaksiatan yang kita lakukan dengan zina banyak dampak mudorot yang terjadi pada hamba tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi, ayo yang masih perjaka, yang masih duda, ya kan? Ayo buru-buru untuk menikah, buru-buru untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Allah berikan keberkahan dan Allah berikan kekuatan iman dan takwanya sehingga menjadi hamba yang lebih sempurna Masya dan lebih hebat Allah. lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bib, jadi pertolongan Allah ketika orang sudah menikah itu diluaskan rezekinya. Betul. Iya. Dimudahkan masuk surga. Betul. Iya. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Itu tuh, itu Apa sih? kameramennya ketawa terus. Dari Instagram nih. Kayaknya Nih. saya diledekin itu. Enggak. Sampai goyang kayaknya. Dari Instagram hamba Allah. Itu bukan ustadz kok. Bukan, teman saya itu. Namanya Haji Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih Ustadz. Kalau menikah buat menghindari dari zina itu hukumnya gimana sih Ustadz? Jawab Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menikah dengan tujuan untuk menghindari zina adalah merupakan kebaikan. Karena ketika orang berbuat zina adalah kehinaan. Maka ketika orang menikah karena untuk menghindari perzinahan. Maka itu adalah suatu kebaikan. Bahkan suatu kemuliaan. Memuliakan diri. Karena perzinahan itu, perbuatan zina itu menghinakan. Merusak nazab. Maka dengan adanya pernikahan karena untuk supaya terhindar dari perzinahan bisa jadi ini adalah kewajiban. Maka ketika ada orang tua tidak membolehkan anaknya menikah, tidak mengurus anaknya itu menikah, tiba-tiba anaknya berbuat zina, bisa jadi orang tua menanggung dosa zina anaknya karena Nauzubillah tidak min zalik. atau menghalangi pernikahan anaknya. Nauzubillah Karena min ini yang zalik. dikhawatirkan terjadinya Benar, perzinahan. Bener. Nah makanya kalau yang tua gimana yang udah umur 50? Makanya perbanyak puasa. Oh bisa aja lah rasanya. Bentar makasih banyak jawabannya. Saya mau ngambil pertanyaan satu lagi. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan di sini nih. Di kotak surat katanya. Coba saya ambil dulu. Oh iya benar. Ah ini dia nih pertanyaan yang berikutnya. Kasih lihat dong.
jemaah. Ntar dulu. Saya buka dulu dong. Nah ini dia jamaah ya. Tuh dia. Ini pertanyaannya saya coba bacakan dulu nih dari Medan 24 Juli 2022. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Ustazah. Saya punya cerita kalau keluarga saya terlilit hutang dan orang tua saya meminjam uang kepada rentenir. Ternyata sudah habis tempo pembayaran hutang dan orang tua belum punya uang untuk membayarnya. Tapi rentenir itu punya pilihan yaitu menyuruh ayah saya untuk menikahkan kakak saya dengan rentenir tersebut. Apakah pernikahan kakak saya tidak berkah Ustadz? Karena menikah biar hutang lunas, Siti Nurbaya. Siti Nurbaya banget. Iya ini Jangan-jangan bukan Datuk Maringgi. bukan Padang ini. Silakan Ustadz Syam dijawab nih Ustadz Syam mohon izin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hei, Tapi Siti guru kami Nurbaya. Firman, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejatinya pernikahan itu ya rukunnya ada beberapa, wajibnya ada beberapa, perintilannya sunnah-sunnahnya banyak. Namun cinta, rasa cinta atau rasa sayang sebelum pernikahan itu jarang terjadi. Maka dan itu tidak menjadi syarat dan rukun nikah. Maka subhanallah ketika ada seorang menikah dengan rukun yang sudah ada akad, ada saksi, ada wali, ada maharnya ya, ada akdun nikah, maka pernikahannya sudah sah. Walaupun pernikahannya adalah pernikahan yang terpaksa dengan tujuan yakni melunasi hutang-hutang daripada kedua orang tuanya. Kalau berbicara masalah hutang ini memang kan urusannya dunia dan akhirat. Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah yang ternyata dia ada hutang dengan manusia. Nabi tidak mau solati, tapi sahabat yang lain diperintahkan untuk tetap mensolatinya. Bahkan terkatung-katung arwah atau ruh daripada orang yang masih memiliki hutang di dunia. Bahkan sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan ditagih di hadapan Allah. Udah nggak berlaku lagi rupiah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mata uang kita udah nggak berlaku. Yang berlaku adalah pahala. Maka pahala itulah yang diganti untuk membayarkan hutangnya. Dan dosa daripada si piutang tadi itu ditransfer juga kepada orang yang berhutang yang tidak membayarkan hutangnya jikalau dia sengaja untuk tidak membayarkan hutangnya. Namun kalau tidak sengaja maka berbeda lagi ceritanya. Maka subhanallah sahkah pernikahannya? Kalau ditanya sah tetap sah pernikahan jikalau tidak terpaksa. Maksudnya tidak dipaksa di sini adalah dia dalam kesadaran. Sadar, saya kalau begini bukan terpaksa namanya. Saya terpaksa menikahinya untuk saya terpaksa menikahinya walaupun saya tidak mencintainya karena orang Bukannya tuaku. tidak boleh menikah orang kalau dipaksa. Betul Ustaz, tapi dalam keadaan ini bukan terpaksa yang kalau kau tidak menikah kubunuh, bukan. Tapi dia karena ingin menolong orang tuanya, Menolong. jadi ia mengalahkan daripada egoismenya, rasa cinta itu tidak ada, tapi dia menikahinya karena hendak menolong kedua orang tuanya, maka tetap sah pernikahannya. Kemudian yang kedua, walaupun sah pernikahannya, akan tetapi keberkahan itu bisa jadi tidak ada di dalam pernikahan. Karena apa? Karena ternyata setiap harinya hanya diisi dengan keluhan dan keluhan. Maka sang anak berusahalah untuk membantu kedua orang tua kita dalam keadaan apapun itu. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup di dunia dengan lika-liku yang ada. Ada hutang piutang yang mesti dibayarkan, ada segala macam. Namun kalau ditanyakan sah pernikahannya tetap sah. Namun niatnya yang mungkin agak melenceng. Kalau mau bagus niatnya yang pertama karena Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan pernikahan. Yang kedua karena hendak menolong kedua orang tua maka Anda termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga untuk orang tuanya. Untuk orang tua jangan pernah memaksakan kehendak karena keegoisan sendiri. Kasihan anaknya yang menjadi korban. Dan baginda Nabi SAW pernah menyuruh seorang wanita untuk pulang berbicara kepada ayahnya ketika ayahnya memaksanya untuk menikah dengan kerabat ayahnya. Jadi ada kisah di masa baginda Nabi SAW, seorang wanita yang datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah saya mau dinikahkan sama ayahku dengan kerabatnya tapi saya tidak suka dengannya. Maka Nabi SAW mengatakan pulanglah taati ayahmu. Tapi ya Rasulullah saya tidak cinta sama dia. Ya udah kalau gitu pulanglah dan menikahlah dengan pilihanmu sendiri. Maka subhanallah sang anak harus taat kepada orang tua jikalau itu tidak melanggar syariat. Dan seorang orang tua tidak boleh zalim terhadap anaknya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Tapi yang jelas ini orang yang curhat tadi surat itu anaknya pasti cantik. Kenapa? Iya, Karena mau dia melihat rentenirnya. langsung mau. Seandainya anaknya nggak cantik, pasti dia nggak mau menikahin anaknya. Cuma bahaya Mas Fadli, Apa kalau tuh? kayak gitu tadi kasusnya bisa termasuk di dalam punya suami yang
dalam riba Ih, tadi, subhanallah. Nah, saya coba Apa, tanya apa? nih, Apa jujur lagi? ya. Heeh. Ustadz Jujur, Syam jujur. kalau kemarin nikah kan, Ya, nikah. pasti Iya, tujuannya iya. salah satunya memperbaiki keturunan, bener gak? Iya, iya, iya. Bener? Betul. Bener kan? Jawab dong, yang Jadi bener. Ayo, jawab untuk perbaiki keturunan, ya betul lah. Ya, benar. Makanya cari yang cakep. Nah, Heeh. kenapa alasannya gitu? Heeh. Boleh gak kalau kayak gitu? Boleh nggak? Jadi kalau Kan ada alasan pernah teman saya tuh pergi ke Turki Iya. karena mau Shh, menikah. jangan dibahas. Ya setelah satu ini aja ya tetap di Islami Tindak. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Dia mau cari orang Uzbekistan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ketawain apaan sih? Hah? Ketawain Enggak. apaan? Ada, udah. iklannya Nanti kita seru, bahas. iklannya Kita lanjut. seru. Jamaah yang di rumah penasaran tahu. Enggak, kita masih membahas Memang tentang tema kita apa hari ini? Tema kita Yang baru hari ini bergabung. ya, menikah buat apa? Oh, iya. Nah Ustaz, ini Mas Fadil waktu menikah sama Terani kenapa? karena cinta. Beneran. Karena Allah. Kan banyak wanita lain. Terserah saya dong, mau saya yang milih. Ya, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu nih. Ada sebuah video tayangan ya, tentang kisah wanita Lombok nikahi bule. Ini ditayangannya. Emang enak. Insya Allah, tabarakallah. Ya namanya cinta itu nggak memandang dia dari suku mana, dari negara mana. Mungkin ya, mohon maaf sebelumnya. Kayak seandainya orang yang hidungnya nggak mancung gitu ya kan. Pengen Ya. cari pasangan yang mancung. Oh, nyinggung saya. Anjing, saya lagi mengumpamakan. Saya nggak nyebut nama. Tuh kan Tapi kan pengennya arahnya ke saya. Enggak, Yang ini ya yang Allah, ya tuh Rob. di sini siapa? Ya Saya Allah. kan. Ya Allah ya Robi. Udah, saya nengok sini aja deh. Terus tapi gimana Ustadz Syam nih, izin nih Ustadz Syam. Yeah. Orang pasti pernikahan pengennya pas ngeliat keturunan tuh Masya Allah ya mudah-mudahan cantik dan tampan gitu. Tapi tiba-tiba Allah menakdirkannya beda. Ternyata anak yang lahir itu spesial. Iya. Atau mungkin mohon maaf sebelumnya gitu ya. Cacat dari lahir. Untung Anwar mirip uminya. Jadi alhamdulillah ganteng. Seandainya mirip saya kembali modal. Nah itu gimana Ustadz Syam kalau seandainya orang tidak sesuai dengan ekspektasi. Mohon izin penjelasannya. Saudara-saudara tabe guru kami. Waduh, Mas Ustaz. Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernikahan selanjutnya dengan tujuan untuk memperbaiki keturunan. Bukankah memang sudah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam li jamaliha wa li maliha wa li nasabiha wa li diniha fadfar bidzatid din. Memang disebutkan di sana karena keturunannya dan juga karena parasnya atau karena kecantikannya atau karena ketampanannya. Maka subhanallah memang ketampanan itu atau kecantikan itu kata Nabi SAW akan meningkatkan perasaanmu kepadanya. Makanya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah saya udah menikah. Weh dengan siapa engkau menikah? Dengan wanita ya Rasulullah. Kau pernah lihat sebelumnya dia? Gak pernah ya Rasulullah. Kalau begitu mestinya engkau melihatnya terlebih dahulu karena memandangnya itu akan menambahkan rasa sayang atau rasa suka, rasa keinginan dalam dirimu untuk menikahinya. Maka subhanallah, maka tidak mengapa seorang melihat parasnya terlebih dahulu namun mengutamakan karena agamanya. Ternyata setelah menikah Allah Subhanahu wa taala takdirkan ia memiliki seorang anak yang spesial. Ya mohon maaf disebutkan bahwasanya mungkin anaknya berbeda dengan anak orang lain pada umumnya atau pada normalnya. Kita tidak mengatakan bahwa ia adalah tidak normal, tetap normal. Namun Allah memberikan ujian dengan yang luar biasa kepada orang tua yang Allah anggap mereka sanggup untuk menjalaninya. Maka yang pertama, ridhalah akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berusaha. Tak ada satupun manusia yang tidak mendoakan agar keturunannya menjadi keturunan yang sempurna penciptaannya. Makanya guru kita Ustadz Maulana sering mengajarkan kepada kita ketika usia kandungan memasuki pembentukan maka banyak-banyak menyebut nama Allah. Ya Allah ya Musawwir, ya Musawwir, ya Musawwir, yang maha membentuk, yang maha membentuk, yang maha menggambar gitu ya. Yang maha membentuk melukis wajah anakku. Maka subhanallah memperbanyak doa tersebut. Semua orang tua berharap keturunannya yang lahir adalah lahir sempurna. Bahkan ketika lahiran kemarin pasangan kami bahwasanya ketika lahir dokter meminta kami untuk mengeceknya. Jadi dicek 1, 2, 3 jarinya sampai 20 jumlah jari tangan dan kakinya. Maka subhanallah inilah yang diharapkan semua orang tua. Namun ternyata yang terlahir berbeda dengan anak yang lain. Maka yang pertama ridhalah akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pasti yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala ada kebaikan di dalamnya. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
Boleh jadi yang kau tidak senangi ya di mata manusia itu adalah bukan sesuatu yang baik, namun ternyata itu adalah sesuatu yang baik bagi orang tuanya. Mohon maaf kami mengangkat sedikit cerita. Pernah kita tahu di Indonesia ini ada seorang anak yang viral ya, berada duduk di atas kursi roda, namun ternyata hafalan Al-Qur'annya melebihi anak-anak yang normal pada umumnya. Ada seorang anak yang di atas kursi roda, namun ternyata hafalan Al-Qur'annya luar biasa dan itu membawa berkah kepada kedua orang tuanya. Nanti orang tua akan sangat bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ternyata anak inilah yang mengantarkan orang tuanya ke surga. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Syah Fadli. atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Banyak orang yang mungkin sekarang hidupnya kurang, ekonominya kurang bagus, pengen nanti kalau menikah dengan orang yang ekonominya bagus. Buat apa sih? Salah satunya dia bercita-citanya untuk menaikkan derajat keluarganya. Supaya di mata orang keluarganya ini diangkat derajatnya. Nah ini bagaimana hukumnya kalau seandainya orang menikah demi menaikkan derajat keluarga menuju kehidupan yang lebih baik? Mohon izin penjelasannya Habib. Tafadhol Ya Habib. khair afwan Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana hukumnya orang yang menikah demi menaikkan derajat keluarga dan mempermudah kehidupannya? Sah saja nggak jadi masalah. Yang dipertanyakan di sini adalah menaikkan derajat di mata Allah Subhanahu wa taala atau di mata dunia atau di mata teman-temannya. Berarti kan kalau misalkan di mata dunia atau teman-temannya berarti karena hartanya. Bolehlah menikahi oleh kamu, yakni karena kecantikannya atau karena keturunannya atau karena hartanya. Tapi yang terbaik adalah karena apa? Karena agamanya. Ketika dia karena agamanya itu akan membentuk angka 1. 1 agamanya dan yang lainnya itu 0. Kalau dia cantik tambah 0 jadi 10. Kalau misalkan dia banyak hartanya tambah lagi 0 berarti 100. Kalau dia nasabnya dari nasab yang bagus tambah lagi 0 berarti 1000. Inilah kesempurnaan yang mana dikatakan bahwasanya kesempurnaan didapat adalah dengan agamanya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya nikahilah oleh kamu. Boleh mau nikah sama siapa yang kamu senangi, yang kamu sukai. Tapi ingatlah kalau kamu menikahi dengan agamanya kamu akan lebih tenang. Tapi kalau kamu tidak menikahi karena agamanya kamu capek sendiri, pusing sendiri, ributnya, ininya, itunya. Kalau kamu nikahi karena hartanya kamu dapat hartanya, kamu dapat kedudukannya. Tapi boleh jadi karena dia agamanya minus. Maka yang didapat apaan? Kamu bisa dianiaya atau diinjak-injak atau nggak dihormatin atau nggak dihargain atau dihina-hina dan lain sebagainya. Kalau misalkan kamu beruntung mendapatkan istri yang salehah, yang bertakwa kepada Allah, keturunan yang baik, rizkinya banyak dan hartanya berlimpah. Sebagaimana Rasulullah mempersunting Siti Khadijah yang kaya yang luar biasa, Rasulullah dihormatin. Karena apa? Karena dia mengenal agama dari Rasulullah. Dia dididik dengan didikan Rasulullah, dengan akhlakul karimah yang baik. Kalau kita nih misalkan siapa di antara kita nih dapat yang istrinya kaya raya, yang cantik, yang luar biasa, dan soleha. Ustaz Maulana. Iya, Ustaz Maulana misalkan besok ya kan, Iya. bulan depan atau 2 bulan lagi, Iya. dapat istri yang soleha, Amin. yang bertakwa kepada Amin. Allah, yang cantik jelita, Amin. yang kaya raya. Amin. Ya kan? Maka ketika dididik dengan didikan agama dan punya agama yang bagus, maka Masya Allah, kenikmatan yang tiada tara dan kebahagiaan di dalamnya. Mahligai rumah tangga yang indah. Dunia akhirat dia dapatkan. Masya Allah. Amin. Bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Tapi kan Atau harusnya tahun depan. besok ya. Udah, jangan dilanjutin. Kita nonton ini dulu nih buat jamaah Islam itu ada di rumah ya. Ada sebuah video tayangan yang viral juga nih. Sempat kemarin ada video tentang pengantin membagikan amplop kepada anak yatim. Ini bagus hebat banget. dong. Ini dia tayangannya nih. Ini dia berbagi kebahagiaan ini. Masya Allah luar biasa ya. Pastinya orang yang menikah itu bahagia banget. Lagi bahagia banget. Dan mulianya nih mereka ini bukannya mau menerima amplop pada pernikahan. Tapi memberikan amplop pada orang lain. Berarti kan mengajak anak yatim ini kan berbahagia juga. Seperti apa yang dia rasakan. Mudah-mudahan jamaah yang di rumah juga bisa mengikuti ya. Amin. Jadi amin, ketika ya ada Rabbal Alamin. pernikahan anak-anak yatim Ini bahagia. role model. Oh, iya Jadi benar. sebagai contoh ya kan nanti yang lain bisa ngikutin insya Allah. Nah bagaimana caranya Ustadz Maulana? Apakah ini jadi salah satu cara untuk pasangan ini menjadi bahagia dunia dan akhirat pada saat pernikahan ini menjadi berkah gitu. Mohon izin penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya Allah. Habib dulu kalau mau bahagia tuh kecil, sasam main hujan-hujan ya, udah bahagia banget. Main hujan-hujanan Ustaz, main bola sambil Udah bahagia hujan-hujanan. main bola. Betul, main bola sambil hujan-hujanan. Bahagia banget. Buka baju. Saya main video ya kan? game waktu itu kalau bahagia. Sok Anak kota. sok kaya. Main gundu Ustaz. Berarti kita mau ya kan? diajak bahwa dia anak kota, kita anak kampung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Udah, gimmicknya nggak usah. Gak enak dia main dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah.
Bagaimana supaya pasangan itu mendapatkan kebahagiaan yang berkah. Bahagia di dunia dan di akhirat yang ada keberkahannya. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka kunci kebahagiaan, kata Nabi dalam satu hadis disebutkan ada 4. Yang pertama, pasangan hidup yang soleha. Itu kebahagiaan itu kalau memiliki istri soleha. Menghibur, penyejuk hati, Amin, ya Allah. membahagiakan, Amin. menenangkan, Amin, membuat amin. sakinah, Amin, amin. mawaddah, Amin, rahmah amin, dalam amin. hayalan. Amin. Kemudian memiliki anak yang baik, yang nurut. Itu kebahagiaan itu. Wahai anak-anakku, anak-anak dimanapun berada. Kalau mau lihat kebahagiaan orang tua, nurut sama orang tua. Dengerin nasihatnya, muliakan. Maka itu adalah bentuk kebahagiaan. Orang tua tidak butuh uang. Enggak. Tapi butuh bagaimana engkau ada di sisinya. Mohon maaf, aku tidak butuh kirimanmu nak. Tapi aku butuh dirimu dan kirimanmu. Nomor rekening jangan lupa. Apalagi, mohon maaf, kenapa? Tidak butuh kiriman, karena dia tidak tahu untuk ngambil uang. Kalau dirimu datang enak. Apalagi, teman pergaulan yang soleh. Teman yang baik itu mengingatkan kebaikan, mengajak kebaikan. Makanya saya senang banget berteman sama Mas Fadli. Sebut lagi nama dia. Alhamdulillah, ya kan? Ada yang ngaku juga. Gitu dong, sekali-sekali ngakuin. Susah amat tuh kata-kata berat. Berat banget itu mulut mau ngakuin temennya. Hebat gitu loh, ya kan? Kebahagiaan itu kalau kita memiliki teman yang baik. Karena selalu mengingatkan kebaikan. Apalagi tersedianya rezeki di kampung sendiri, di negeri sendiri, itu kebahagiaan. Oh, usahanya di rumah sekarang online dan sebagainya, tidak kemana-mana, dekat sama anak dan sebagainya. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan caranya raya rezeki halal, bersyukur, qanaah, ikhlaslah, kemudian bertakwalah kepada Allah, bersabar atas segala masalah dan bersyukur atas pemberian Allah. Kemudian zikir, ingat Allah. Karena pernikahan itu adalah ibadah. Bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga dengan dijadikan segala adalah merupakan ibadah. Itulah bentuk kebahagiaan. Amin, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita doakan ya Ustadz ya. Seperti tadi apa yang digambarkan Ustadz dapat semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ingat-ingat lagi tadi ngomong apaan. Ya, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam Itindah yang ada di rumah. Kita akan kembali membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam Itindah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Saya menikah dengan mu'alaf. Dan mereka cerai lalu istri saudara saya ini kembali ke agama awalnya ya. Padahal punya anak masih kecil. Dan istrinya juga dapat hak asuh. Yang saya tanyakan ini Ustadz, anaknya ikut agama siapa ya Ustadz? Wah ini Habib nih agak ribet di pertanyaannya. Karena menikahnya awalnya beda agama terus jadi satu agama. Cerai kembali ke agama masing-masing dan anak ikut ke ibunya. Ibunya non muslim. Mohon izin penjelasan. Ikut ke agama siapa harusnya? Afwan Mas Fadli, Ustadz Maulana. Silakan Bib. Ustadz Syam. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah yang dikatakan bahwasanya istri itu madrasatul ula. Madrasah pertama bagi anak-anak kita. Maka wajib bagi seorang suami untuk mendidik istrinya dengan didikan yang baik. Wajib bagi calon suami mencari calon istri yang terbaik. Sesuai dengan syariat agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika memilih istri, pertama istikharah dulu. Besok kelak dia bakalan bisa ngurus anak kita agak. Dia bakalan bisa menjaga anak kita agak. Bakal bisa menjadikan anak kita ini dekat dengan Allah dan Rasulnya agak. Ya Allah, kalau memang dia dekat denganmu dan mendapatkan keriduanmu, maka permudahlah. Maka gampangkanlah daripada perjodohan ini. Apabila dia akan jauh daripada keberkahan dan kebaikan, maka jauhkanlah dengan cara yang baik dan yang terbaik. Dari awal sebelum nikah tersebut, maka minta dulu sama Allah, istikharah dulu. Dan tadi dijelaskan bahwasanya nikahlah karena apa? Karena agamanya. Di dalam agama tersebut penuh dengan keberkahan. Dalam agama tersebut adanya kebaikan. Karena agamanya tersebut besok dia kelak ketika kita keluar, kita bekerja, kita ada di tempat lain, kita nggak di rumah, dia menjaganya tetap dengan mengingat kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan syariat agama. Inilah yang benar. Oh ditanya, misalkan kita nikah, anak ikut siapa? Wajib bagi bapak untuk menjadikan anak tersebut adalah anak yang muslim. Anak yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Kalau dia tidak dekat dengan Allah dan Rasulnya,
Anda yang akan dipertanggungjawabkan. Anda yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dikatakan bahwasanya orang tua bisa diseret anaknya ke dalam neraka? Inilah yang dikatakan orang tua bisa ditarik ke dalam nerakanya Allah. Kenapa? Tidak bisa menjaga anaknya. Gu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita nih selalu berharap, ya Allah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah jadikanlah aku punya anak yang saleh. Jadikanlah anakku yang bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikanlah aku mempunyai anak yang bisa menolongku nanti. Kan kita tahu nih, guru-guru kita sering menjelaskan bahwasanya anak Adam itu terputus kecuali 3 hal. Salah satunya adalah doa anak yang saleh. Kalau kita memiliki anak yang salehah, yang mendoakan kita, kita punya tabungan. Ketika kita meninggal, selama anak kita masih hidup mendoakan kita punya tabungan. Anak kita mendidiknya dengan didikan yang baik terhadap anak-anaknya, tabungan yang besar lagi. Kenapa? Didoakan terus menerus. Siapa yang doakan? Bapaknya, kakeknya. Oleh karena itu, ayo sekali lagi, ikut siapa agamanya? Ikut bapaknya. Agar apa? Agar kita jauh daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bawa mereka, didik mereka dengan didikan agama, boleh temuin ibunya. Tapi ingat, tetap agama jelas. Lakum dinukum waliyadin. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah, innad dina indallahil Islam, adalah agama Islam. Oleh karena itu, sekali lagi, bawa anaknya, didiklah dengan didikan yang baik, ajarkanlah dengan ajaran yang baik. Karena dalam syariat agama, wajib bapak mengambil alih. Kenapa? Sudah berbeda dengan agamanya. Boleh bapaknya mengambil alih dan mendidiknya dengan didikan agama. Inilah adalah satu kebaikan dan satu hal yang disudahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menjaganya daripada hal-hal yang tidak baik, kemusyrikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi kita berharap ya Allah agar penonton di rumah mendapatkan anak yang saleh salehah, Amin. bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Amin, ya Allah. dan dijauhkan daripada fitnah-fitnah dunia dan jauh daripada godaan syaitan. Amin ya Amin. Allah ya Rabbal alamin. Alamin, Masya Allah. Ya jelas banget nih buat jamaah Islam Tinda tadi yang bertanya. Terima kasih banyak Habib atas jawabannya. Ya. Dan buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam Tinda. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Pertanyaannya apa sih? Aku penasaran. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Aku mau nanya boleh gak sih menikah biar gak kerja atau gak capek-capek belajar lagi. Karena temen saya lulus SMA langsung nikah. Katanya biar gak belajar lagi Ustadz. Itu gimana ya Habib? Ya Allah menikah aja harus belajar ya kan? Belajar terus. Ini saya ketawa kenapa? Kenapa, Karena Habib? istri anak saya, ya kan, Ya. istri saya cerita, Ya. kemarin dia pulang dari Adramut, Ya. teman-temannya pada juat, Oh, ya kan? pada nikah. Terus bilang, Oh, Bun, teman-temannya apa aku pulang juat? nikah? Juat pada nikah, ya kan? Wow. Apa aku Terus? juat aja Bun? Aneh bilang, ingat ketika seorang yang dididik dengan didikan agama, dia mau belajar agama dan mengajarkan agama, wa umil lebih, dan juga dia menjadi seorang muallimah, maka dia wajib untuk belajar dulu. Belajar dulu sebanyak-banyaknya untuk apa? Besok dia bisa mendidik anaknya dengan didikan yang baik dan bisa menyebarkan daripada agamanya lagi yang dia belajar, yang dia dapatkan. Maka saya bilang nanti dulu nikahnya, belajar dulu. 4 tahun baru pulang, ya kan? Atau 5 tahun baru pulang. Karena apa? Besok dia, ketika dia pintar, dia bisa mengajarkan dan dia menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lain. Keluarganya. Memang sudah ada yang lamar. Bukan ada yang lamar, banyak yang mau. Oh. Udah jangan ikut campur. Udah tua. Jadi Jangan, gitu jangan. ya. Pokoknya anak muda zaman sekarang, zaman now nih, jangan mikirin untuk nikah dulu. Belajar dulu yang benar. Apalagi dapat beasiswa, ya kan? Dan beasiswa dikasih kagak mau buat konten aja, jangan. Justru ketika dapat beasiswa, sekolah yang pintar. Dengan sekolah, Anda bisa mengembangkan dari pikiran dengan baik dan belajar dengan baik, ilmunya bisa dimanfaatkan. Oh, ayo kayak gitulah. Ya jadi intinya ya, kalau yang namanya belajar itu menghindari dengan pernikahan itu salah. Karena menikah aja butuh belajar. Betul. Nah ngajarin lagi anak-anaknya, butuh belajar lagi juga. Benar dong. Di Iya. negara kita Indonesia ada usia pernikahan 18. Benar, ya, Masya bagus. Allah. Terima kasih banyak Habib. Ya, Kita Khair. masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah juga nih. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Sebenarnya gimana sih menikah itu boleh nggak sih pas resepsi mewah?
biar terlihat keluarga mampu gitu. Ya Allah, ria amat. Yang jawab ya Ustadz yang ria juga deh. Silakan Ustadz Maulana jawab. Ente nggak boleh zolim. Ya enggak, emang enggak. Nggak Emang boleh. begitu. Ya emang begitu ya. Silakan Ustadz jawab, maaf. Fadol. Boleh nggak ngadain resepsi pernikahan? Iya boleh-boleh aja. Boleh. Karena kata Nabi kalau ada pernikahan, ada kala pesta walimah. Minimal menyembelih seekor kambing. Kasih makan orang. Supaya apa? Bentuk syukur. Menampakkan kesyukuran nikmat. Lalu sebagai informasi. Kalau tidak ngadain pesta, tiba-tiba boncengan, kan jadi fitnah. Tapi kalau bikin acara kan orang bisa hadir semua. Makanya waktu saya mau nikah, saya bilang, bikin acara. Besar-besaran kalau perlu. Tuh kan, bener kan saya nanya sama orang yang Sampai tepat. ada karang bunganya, ada dari presiden kita. Dari Pak Jokowi. Oh Pak Jokowi presiden. langsung Iya, ada. iya, iya. Kemudian ada masalah. Kemudian Enggak. ada penyajian. Yang penting penyajiannya tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada kezaliman, tidak ada menyakiti. Nggak ada. Dan ingat aja, ketika kita ngajain acara, tidak dipisahin orang miskin orang kaya, tidak ada masalah. Jadi tidak ada penyakit hati. Lalu isi sajiannya dulu harus yang halal. Jadi sebenarnya lebih beranggapan kita berikan sedekah yang terbaik. Sedekah yang terbaik. Karena makanan ini sedekah yang paling bagus kepada Allah Subhanahu wa taala Iya. tanpa ada hijab ya. Tidak ada masalah itu Masya pada Allah. memberi makanan kan. Benar, benar, Tidak benar. usah rese deh. Ya tapi emang bener kan? Kalau misalnya pesta pasti pengennya yang heboh kan? Iya. Ustaz Maulana. 7 hari 7. Kalau perlu 7 hari 7 malam. Tuh kan? Apa kata saya? Tapi Kan, niatnya Hari baik. pertama pestanya buat teman-teman. Bener. Kemudian tetangga. Kemudian inilah. Kan nanti yang keluarga sampai 7 kali Iya kan. benar-benar. Udah Mas Fadli, Iya, iya. udah. Ya, kita nggak, duitnya Udah, dia udah. banyak soalnya. Iya Allah. Ya, makasih banyak Ustaz Maulana atas jawabannya. Ya udah, kalau gitu langsung aja yuk kita dengarkan muhasabah dari pertemuan kita hari ini. Dilanjutkan doa oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh terbaik kita tidak lain dan tidak bukan uswatun hasanah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang dinikahi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semuanya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar riwayat bahwasanya Ibunda Aisyah dinikahi oleh baginda Nabi SAW. Nabi bermimpi 2 kali sebelum menikahi Ibunda Aisyah. Kemudian Nabi banyak menikahi wanita yang lainnya adalah suaminya yang syahid di medan perang. Lalu Nabi menyantuni pasangan istrinya. Maka subhanallah itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak alasan orang menikah. Namun alasan yang paling utama karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menikah timbul rasa sakinah dalam diri. Sakinah bukan hanya karena bersamanya, tapi sakinah karena ibadahnya berlipat ganda pahalanya. Keimanannya sempurna. Bukankah keimanan seorang yang tidak punya pasangan dengan yang punya pasangan berbeda 50%? Setengahnya subhanallah. Maka menyempurnakan agama dengan pernikahan itulah niat yang utama seorang muslim untuk menjalin pernikahannya. Marilah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mensyukuri apa yang telah Allah syariatkan kepada kita. Kadangkala pernikahan itu hukumnya wajib, kadangkala pernikahan itu hukumnya sunnah, kadangkala pernikahan itu hukumnya mubah. Apapun hukumnya yang berlaku bagi kita, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah menjadi hamba Allah yang terbaik. Ada yang masuk surga karena jalur dengan pernikahan, tapi ada juga yang masuk surga karena jalur kejombloannya. Ada juga yang masuk surga karena mengurus anak, ada juga yang masuk surga, beda-beda orang masuk surganya. Yang jelas banyak jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari mencari pasangan guna saling menggandeng menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Rabbana taqabbal minna إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
Ya Allah, berikan kepada kami pasangan dan keturunan kami yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah. Dan juga seluruh jamaah Islam itu indah yang belum menikah ya Allah, pertemukan dengan jodoh yang saleh dan Amin, ya salihah, Allah. dan berikan keturunan yang saleh dan salihah yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran. Waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa Amin. qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.